Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran tentang financial distress. Financial distress artinya kesulitan dana untuk menutupi kewajiban perusahaan atau kesulitan likuiditas yang diawali dengan kesulitan ringan sampai pada kesulitan lebih serius. Itu juga hutang lebih besar daripada asetnya. Financial distress yang disebut sebagai kesulitan keuangan terjadi sebelum suatu perusahaan tersebut benar-benar mengalami kebangkrutan. Financial distress merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tahap penurunan dalam kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum adanya kebangkrutan ataupun likuidasi. Financial distress merupakan kondisi di mana keuangan perusahaan dalam kondisi tidak sehat atau krisis. Financial distress itu terjadi sebelum kebangkrutan. Manajemen dari perusahaan yang mengalami financial distress harus melakukan tindakan untuk mengatasi masalah keuangan tersebut dan mencegah terjadinya kebangkrutan. Informasi mengenai financial distress itu sangat diperlukan. Pihak-pihak siapa saja yang membutuhkan informasi tersebut? Yang pertama, pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dalam hal ini bank atau pihak-pihak yang berelasi tentu saja harus memastikan bahwa perusahaan tersebut dapat atau mampu membayar hutangnya. Yang kedua, investor. Investor berarti adalah orang yang akan menanamkan modalnya dalam perusahaan tersebut. Investor sangat membutuhkan informasi mengenai financial distress untuk memastikan bahwa dana yang diinvestasikan itu tetap aman dan mendatangkan pengembalian. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah memastikan pajak yang harus dibayar perusahaan akan terus dibayar. Dan kemudian yang paling membutuhkan adalah manajemen. Manajemen membutuhkan informasi mengenai financial distress untuk mengambil tindakan yang akan menyelamatkan perusahaan. Financial distress itu sebenarnya dapat diamati dari pihak eksternal maupun pihak internal. Indikasi awal financial distress yang dapat diamati dari pihak eksternal yang pertama adalah ketika laba perusahaan terus-menerus mengalami penurunan bahkan rugi dan dividen yang dibagikan pun terus menurun. Yang kedua, perusahaan menutup salah satu unit usahanya. Yang ketiga, terjadi pemecatan karyawan secara besar-besaran. Dan yang keempat, harga saham terus mengalami penurunan. Ini adalah kondisi awal financial distress yang dapat diamati dari pihak eksternal atau pihak di luar perusahaan. Indikasi awal financial distress yang dapat diamati dari pihak internal antara lain yaitu yang pertama, turunnya volume penjualan secara terus-menerus. Yang kedua, manajemen tidak mampu merumuskan kebijakan yang strategis. Yang ketiga, perusahaan tidak mampu menghasilkan keuntungan. Dan perusahaan sangat bergantung pada hutang. Beberapa tindakan pencegah kebangkrutan, yang pertama, perusahaan harus menjual asetnya. Perusahaan dapat menjual aset yang kurang produktif untuk mendapatkan tambahan dana. Yang kedua, perusahaan dapat melakukan merger. Merger merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan. Itu akan meringankan beban hutang perusahaan yang mengalami financial distress. Yang ketiga, mengurangi dana research and development. Pengurangan dana research and development itu dapat menghemat beban perusahaan. Yang ketiga, melakukan right issue. Right issue artinya menerbitkan saham baru. Perusahaan bisa menerbitkan saham baru untuk mendapatkan dana segar dari investor atau pemegang saham. Beberapa alternatif perbaikan financial distress. Yang pertama, pemecahan secara informal. Ini dapat dilakukan apabila masalah belum begitu parah. Yang kedua, masalah perusahaan hanya bersifat sementara, tapi prospek masa depannya masih bagus. Caranya adalah yang pertama perpanjangan atau extension. Dilakukan dengan cara memperpanjang jatuh tempo hutang-hutangnya. Yang ketiga, komposisi atau composition. Dilakukan dengan mengurangi besarnya tagihan dan mengurangi biaya-biaya. Kemudian pemecahan secara formal dilakukan apabila sudah parah dan kreditur ingin mempunyai jaminan keamanan atas dananya. Cara pemecahan formalnya, yang pertama, bila nilai perusahaan diteruskan, nilai perusahaan dilikuidasi atau direorganisasi dengan merubah struktur modal menjadi struktur modal yang layak. Yang kedua, bila nilai perusahaan diteruskan, nilai perusahaan dilikuidasi dengan cara menjual aset-aset perusahaan. Kebangkrutan adalah kegagalan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk menghasilkan laba. Pengertian kebangkrutan dapat dilihat dari dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan aliran. Yang kedua, pendekatan stok. Pendekatan aliran, perusahaan dinyatakan bangkrut bila perusahaan tidak bisa menghasilkan aliran kas yang cukup. Dalam hal ini,
kas yang keluar lebih banyak daripada kas yang masuk. Yang kedua, pendekatan stok. Dengan pendekatan stok, perusahaan bisa dinyatakan bangkrut jika total kewajibannya melebihi total aktiva. Kewajibannya lebih besar daripada aktifannya. Berarti ini hutangnya bukan cuma hutang untuk perusahaan saja, tapi di dalamnya terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan porsinya. Beberapa sebab kegagalan usaha, antara lain yang pertama, karena manajemen tidak kompeten. Yang kedua, kurang pengalaman di bidang manajerial. Yang ketiga, pengalaman tidak seimbang dalam permodalan, penjualan, dan produksi. Yang ketiga, yang berikutnya, kurang pengalaman di bidang produksi yang ditangani. Kelalaian manajemen, musibah, penipuan, ataupun yang lainnya. Yang dimaksud dengan tidak kompetennya manajemen di sini antara lain, kegagalan mengantisipasi atau menyesuaikan diri dengan reaksi dan tren industri yang ada. Sebagai manajer harusnya bisa merencanakan perusahaan ke depan dan selalu siap dengan segala keadaan ekonomi yang berfluktuasi. Kemudian prediksi kebangkrutan perusahaan menggunakan model Alman Z-Score. Metode Alman Z-Score adalah skor yang ditentukan untuk hitungan standar kali nisbah-nisbah keuangan yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Jadi beberapa analisa dilakukan sebelum terjadinya kebangkrutan perusahaan. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode Alman Z-Score ini. Alman Z-Score ini nanti akan menghitung rasio-rasio tertentu, kemudian akan dijadikan satu persamaan regresi, dijadikan satu persamaan yang nanti akan dihitung skornya sehingga diketahui perusahaan tersebut berada pada posisi yang seperti apa. Ini sangat membantu perusahaan sebagai warning. Jadi sebagai warning awal perusahaan tersebut mengalami kegagalan operasional. Alman menemukan 5 jenis rasio keuangan yang dapat dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dengan perusahaan tidak bangkrut. Z-score ditentukan dengan menggunakan rumus bagi berikut. Z sama dengan 1,2 WCTA ditambah 1,4 RITE ditambah 3,3 EBITDA ditambah 0,6 FVI/BVL ditambah 1 STA. Perhitungan analisa Z-score ini sendiri ada 3 versi. Yang pertama, versi pada perusahaan manufaktur yang telah go public. Yang kedua, perusahaan manufaktur pribadi yang belum go public. Dan yang ketiga adalah perusahaan non-manufaktur. Anda tahu ya, manufaktur itu adalah perusahaan pengolahan. Kalau perusahaan non-manufaktur ini berarti bisa perusahaan jasa. Formula tersebut yang di atas itu merupakan versi yang pertama kali dikembangkan oleh Alman untuk perusahaan manufaktur yang go public. Di situ ada WCTA. WCTA itu working capital to total asset. Working capital itu adalah aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancarnya, dibagi dengan total asetnya, atau modal kerja dibagi total aset. Reta itu adalah retained earning to total asset atau laba ditahan dibagi dengan total aktiva. EBITDA, earning before interest and tax, dibagi dengan total asetnya, atau laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aktiva. MVI/BVL itu adalah nilai pasar sekuritas dibagi dengan nilai buku hutang. STA itu sales to total asset, atau penjualan dibagi total aktiva. Rasio ini digunakan untuk perusahaan manufaktur yang go public. Bila perhitungan Z-score telah dilakukan, maka nilai Z-nya akan diklasifikasikan dalam hal-hal di bawah ini. Bila nilai skor Z lebih dari 2,99, maka perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan yang sehat. Jika skor Z kurang dari 1,81, maka perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan yang potensial bangkrut. Bila skornya antara 1,81 sampai 2,99, maka perusahaan diklasifikasikan pada gray area atau daerah kelabu. Demikian penjelasan atas PPT Financial Distress untuk mata kuliah analisa laporan keuangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.